Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam Tuhan. Ucap syukur pada malam hari ini Tuhan telah membawa kita datang ke rumahnya untuk kita bersama-sama beribadah kepadanya. Mari saya mengundang Bapak Ibu Saudara untuk dapat bersaat teduh sejenak, mengingat atas setiap kebaikan Allah yang telah diberikan bagi hidup kita. Firman-Nya dalam Mazmur 121 ayat 1 sampai dengan 5, nyanyian ziarah. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ia tak akan membiarkan kakimu goyah. Penjagamu tidak akan terlelap. Sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel. Tuhanlah penjagamu. Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Mari kita mau datang menyembah Dia, sebab Dia Allah yang mulia dan kudus. Ia Allah yang setia dan layak menerima segala pujian. Mari dengan kesungguhan hati kita nyatakan, Kau sungguh indah tiada taranya. Dengan kesungguhan hati kita nyatakan, Kau sungguh indah tiada taranya, sungguh mengagumkan, sungguh ajaib untuk dimengerti, lebih dari semua sungguh indah tiada taranya, mulia dan berkuasa. Ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau. Mari kita menyatakan pujian ini dari awal. Kau sungguh indah tiada taranya. Kau sungguh indah tiada taranya, sungguh mengagumkan, sungguh ajaib untuk dimengerti. Sungguh indah tiada taranya, mulia dan berkuasa. Ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau. Ku kagum hormat, hormat akan Engkau,
kagum akan Engkau. Ku kagum akan Engkau. Ku kagum akan Engkau. Mari kita datang kepada Tuhan. Tuhan Yesus, Allah Bapa kami yang baik, Tuhan yang mengasihi setiap kami, Tuhan yang memelihara kehidupan kami. Sungguh kami ucap syukur Bapa untuk setiap kebaikan Tuhan. Malam hari ini kami boleh datang, kami boleh hadir dalam ibadah doa dan pujian. Itu semua karena kasih kemurahan Bapa. Sebelumnya kami mohon ampun Bapa untuk setiap dosa, pelanggaran, kesalahan kami yang tidak berkenan di hadapan-Mu. Kiranya Tuhan berkenan melayakkan kami, menyucikan dan menguduskan kami, sehingga kami layak untuk datang, beribadah, memuji, memuliakan, dan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Tuhan yang mengurapi hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu, supaya apa yang disampaikan nanti boleh seturut dengan kehendak-Mu. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan ibadah ini dalam tangan kuasa-Mu, hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Ada sukacita Bapak Ibu Saudara? Kita bersyukur akan kasih-Nya dan kita akan memuji Dia sebab hidupnya telah membuat hidup kita tidak sama lagi. Mari kita mau nyatakan pujian kita, hidup kita tak akan sama. Saya undang Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri, kita nyatakan pujian Kaulah satu-satunya. Kaulah satu-satunya, sumber dari segalanya. Kau kebenarannya selalu ku pegang. Kau keyakinanku untuk bersinar terang. Yesus Tuhanku yang berkuasa atasku, hidupku takkan sama. Ku tahu sungguh anugerah-Mu bagiku, hidupku takkan sama. Mari kita menyatakan pujian ini dengan iman. Kaulah satu-satunya. Kaulah satu-satunya, sumber dari segalanya. Sumber dari segalanya. Kau kebenarannya selalu ku pegang. Kau keyakinanku untuk bersinar terang. Yesus Tuhanku yang berkuasa atasku, hidupku takkan sama. Ku tahu sungguh anugerah-Mu bagiku,
Terpujilah untuk nama Tuhan. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Setelah kita bersama-sama bersuka cita, saat ini tiba waktunya bagi kita untuk mempersiapkan hati kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita mau merendahkan hati kita untuk dibentuk oleh kebenaran firman-Nya. Dengan kesungguhan hati, kita siapkan diri kita dengarkan firman dengan naikkan pujian bejana-Mu. Kepadamu ku bawa seluruh kehidupanku sebagai persembahan yang hidup dan yang berkenan kepadamu, karena kasih-Mu Kau memilihku. Kini ku datang kepadamu, penuhi panggilan-Mu. Ini aku bejana-Mu, bentuklah sesuai kehendak-Mu. Ku genapi firman-Mu, oh Yesusku, jadikanku alat yang indah di mata-Mu, bejana yang sempurna seperti-Mu. Dengan kasih saya kembali mengundang Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri, kita nyatakan pujian ini dari Allah. Hanya kepadamu ku bawa seluruh kehidupanku sebagai persembahan yang hidup dan yang berkenan kepadamu, karena kasih-Mu Kau memilihku. Kini ku datang kepadamu, penuhi panggilan-Mu. Ini aku bejana-Mu, ini aku bejana-Mu, bentuklah sesuai kehendak-Mu. Untuk genapi firman-Mu, oh Yesusku, jadikanku alat yang indah di mata-Mu, bejana yang sempurna seperti ini aku bejana-Mu. Bangku selanjutnya saya serahkan kepada Bapak Diakon Wayan. Untuk genapi firman-Mu, oh Yesusku, jadikanku alat yang indah di mata-Mu, bejana yang sempurna seperti Bejana yang sempurna seperti-Mu. bejana yang Seperti-Mu. Mari kita berdoa, kita teduhkan hati kita di hadapan Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan buat sore malam yang indah ini yang Tuhan berkati, di mana Tuhan menyertai setiap kami sepanjang hari ini Tuhan. Kami mengucap syukur atas anugerah dan kebaikan-Mu di dalam kehidupan kami. Engkau Allah yang baik, Bapa yang selalu ada menyertai keberadaan masing-masing di setiap kami. Malam ini Tuhan, kami ingin melanjutkan ibadah kami dengan membaca dan merenungkan firman-Mu. Tuhan yang melayakkan, Tuhan yang memampukan setiap kami, Tuhan yang membuka setiap mata hati kami sehingga kami mengerti setiap sabda firman-Mu yang akan kami baca dan kami renungkan.
Tuhan memampukan hamba-Mu yang penuh dengan keterbatasan. Tuhan memproteksi, mengurapi, sehingga setiap yang hamba-Mu sampaikan semua semata-mata daripada-Mu ya Tuhan. Layakan kami, layakan hamba-Mu Tuhan, sembunyikan hamba-Mu di balik salib-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, sungguh kami rindu akan kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Puji Tuhan, kita kembali dikasih satu kesempatan untuk kita bersekutu di dalam doa pada hari Rabu ini. Kita akan membaca di dalam 1 Korintus 10. 1 Korintus 10 ayat 1 sampai 12. Saya bacakan. Firman Tuhan diambil dari 1 Korintus 10 ayat pertama sampai ke-12. Firman Tuhan berkata, perikopnya berjudul Israel sebagai suatu peringatan. Aku mau saudara-saudara supaya kamu mengetahui bahwa nenek moyang kita semua berada di bawah perlindungan awan dan mereka semua telah melintasi laut. Untuk menjadi pengikut Musa, mereka semua telah dibaptis di dalam awan dan dalam laut. Mereka semua makan makanan rohani yang sama, dan mereka semua minum minuman rohani yang sama. Sebab mereka minum dari batu karang rohani yang mengikuti mereka, dan batu karang itu ialah Kristus. Sungguh pun demikian, Allah tidak berkenan kepada sebagian besar dari mereka. Itulah sebabnya mereka dibinasakan di padang gurun. Semuanya ini telah terjadi sebagai contoh bagi kita untuk memperingatkan kita supaya jangan kita menginginkan hal-hal yang jahat seperti yang telah mereka perbuat. Dan supaya jangan kita menjadi penyembah-penyembah berhala, sama seperti beberapa dari antara mereka, seperti ada tertulis, duduklah bangsa itu untuk makan dan minum, kemudian bangkitlah mereka dan bersenang-senang. Janganlah kita melakukan percabulan, seperti yang dilakukan beberapa orang di antara mereka, sehingga pada satu hari tewas 23.000 orang. Janganlah kita mencobai Kristus seperti yang dilakukan oleh beberapa orang di antara mereka, sehingga mereka mati dipagut ular. Janganlah bersungut-sungut seperti yang dilakukan oleh beberapa orang di antara mereka, sehingga mereka dibinasakan oleh malaikat maut. Semuanya ini telah menimpa mereka sebagai contoh dan dituliskan untuk menjadi peringatan bagi kita yang hidup pada waktu zaman akhir telah tiba. Ayat terakhir, sebab itu siapa yang menyangka bahwa ia teguh berdiri, hati-hatilah supaya ia jangan jatuh. Terpujilah Allah di dalam Yesus Kristus yang memberkati kita pada malam hari ini. Saya memberi tema malam ini belajar dari perjalanan bangsa Israel. Tentu memang bangsa ini adalah bangsa yang sangat luar biasa, bangsa yang dipilih Tuhan, bangsa yang istimewa di mata Tuhan. Tetapi kalau kita melihat ada satu yang sangat kontradiktif terjadi di dalam kehidupan bangsa ini. Tentu memang di dalam kehidupan kita ini kita bisa belajar dari dua hal, dari pengalaman kita, dari kegagalan atau keberhasilan kita, ataupun kita belajar dari orang lain. Nah, malam ini kita belajar dari suatu bangsa yang dituliskan di dalam kitab suci kita, bagaimana mereka hidup, bagaimana mereka keluar dari Mesir, bagaimana mereka di padang gurun, dan bagaimana mereka hidup di tanah perjanjian yang Tuhan berikan. Rasul Paulus menulis kepada jemaat di Korintus, khususnya pasal 10 ini merupakan suatu peringatan bagi kita, karena seolah-olah memang sangat penting di dalam kehidupan kita
bukan seolah-olah ya, memang sangat penting. Kalau suatu peringatan itu tentu memang itu sangat penting dan menjadi catatan khusus di dalam kehidupan kita, di dalam menjadi pembanding di dalam kehidupan kita. Nah, Rasul Paulus ingin membandingkan kehidupan kita, mengingatkan kita bagaimana bangsa ini, bangsa yang dipilih, bagaimana mereka hidup dan bagaimana mereka di padang gurun dan dibinasakan Tuhan. Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita melihat di dalam ayat pertama, sesungguhnya aku mau. Jadi ada suatu kerinduan dari Rasul Paulus untuk kita, saudara-saudara, artinya jemaat yang di Korintus, kita jemaat Tuhan, untuk mengetahui bahwa nenek moyang kita semua berada di bawah perlindungan awan dan mereka semua telah melintasi laut. Saya percaya hal yang sama terjadi dalam kehidupan kita, bahwa kita adalah orang-orang yang sudah mengecap akan kebaikan Tuhan. Kita sudah disertai Tuhan dalam perlindungan awan dan melintasi berbagai kesulitan kehidupan di dalam kehidupan kita. Ayat 2, untuk menjadi pengikut Musa, mereka semua telah dibaptis dalam awan dan dalam laut. Sama dengan kehidupan kita sebagai orang percaya, kita mungkin yang malam ini hadir semua sudah dibaptis ya. Kita sudah melangkah ya, mereka sudah keluar dari Mesir, dari dosa perbudakan. Mereka masuk ke Mesir 70 orang, 4,5 abad, 450 tahun di Mesir. Itu Tuhan keluarkan. Sama dengan kehidupan kita. Kita mungkin ada yang awalnya tidak dari keluarga Kristen, tetapi anugerah Allah di dalam kehidupan kita, kita bisa mengenal siapa Kristus yang sudah menjadi penebus dosa kita. Sama dengan kehidupan bangsa Israel. Ayat 3, mereka semua makan makanan rohani yang sama, dan mereka semua minum minuman rohani yang sama, sebab mereka minum dari batu karang rohani yang mengikuti mereka, dan batu karang itu ialah Kristus. Kita semua sama-sama mengenal Kristus. Bahkan mungkin ya, saya di gereja ini sudah dari 2012, jadi 14 tahun. Kita sama-sama melayani, kita sama-sama mendengar khotbah, mendengar firman Tuhan dari hamba Bapak Gembala dan Bapak Pendeta, bagaimana mereka membimbing kita sebagai jemaat Tuhan. Sama, makanan, minuman yang dilakukan dalam kehidupan bangsa Israel ini sama dengan kehidupan kita. Tetapi ada yang kontradiktif di dalam ayat 5. Sungguh pun demikian, Allah tidak berkenan kepada sebagian besar dari mereka, itulah sebabnya mereka dibinasakan di padang gurun. Tentu memang saya melihat di dalam kitab Keluaran bagaimana mereka keluar dari Mesir itu seharusnya melalui jalan, tetapi Tuhan membelokkan mereka ke padang gurun. Hal yang sama, kita bergumul hari-hari ini tentang kehidupan kita. Mungkin ada yang sudah ditolong Tuhan, ada yang masih bergumul. Ya, apapun padang gurun kita mau belajar. Kenapa sebagian besar dari mereka dibinasakan Tuhan di padang gurun? Memang tidak enak kalau di padang gurun. Semua orang pasti tidak mau kalau di padang gurun. Kalau boleh memilih, tetapi realita kehidupan kita, hal yang Tuhan gariskan dalam kehidupan kita, dalam kehidupan bangsa Israel, mereka dibawa ke padang gurun. Seolah-olah memang Tuhan itu ngerjain gitu ya, tega banget gitu. Kok tidak langsung aja dikasih tanah Kanaan gitu, naik jalan yang lurus. Tetapi apa maksud Tuhan di dalam Dia memberi bangsa Israel itu masuk ke padang gurun? Kita buka di dalam Ulangan 8 ayat 2. Kita buka Ulangan 8 ayat yang kedua. Inilah maksud Allah kenapa kita mengalami sesuatu yang tidak enak di dalam kehidupan kita. Saya bacakan Ulangan 8 ayat 2. Ingatlah akan seluruh perjalanan yang telah kau lakukan atas pimpinan Tuhan
Allahmu di padang gurun selama 40 tahun ini. Dia bermaksud, nah ini tujuan Tuhan, merendahkan hatimu, menguji engkau untuk mengetahui apa yang ada di dalam hatimu, apakah engkau berpegang pada perintahnya atau tidak. Ia merendahkan hatimu, membiarkan engkau lapar, dan memberi engkau makanan mana. Jadi bukan suatu hal yang tegaan sebenarnya yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kita. Dia Bapa yang baik, tetapi dia hanya ingin menunjukkan atau melihat hati kita itu seperti apa gitu. Dia ingin menguji apakah Mesir, ya, perbudakan, sifat-sifat Mesir itu masih ada di dalam kehidupan bangsa ini. Sama dengan kehidupan kita. Mungkin Allah sedang menguji kita, tetapi yang kita tahu bahwa Allah itu Allah yang mempunyai tujuan yang baik atas hidup kita. Apapun yang selama ujian yang Tuhan berikan seharusnya, ya, kalau kita tinggal di dalam anugerah Tuhan, kita bisa melaluinya. Kita pasti sampai di tanah perjanjian, sampai di tanah atau di janji Allah yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Namun ironis sekali, kenapa bangsa ini sebagian besar, kalau kita ke ayat 5 tadi, sebagian besar dari antara mereka binasa gitu. Jadi kalau saya percaya semua kita tahu bagaimana banyaknya bangsa ini keluar, ada sekitar 600.000 orang laki-laki. Kalau dengan istri dan anaknya itu ada yang menafsirkan sekitar 2 juta orang. Mereka keluar dan mereka melalui jalan yang seharusnya tidak begitu jauh dalam kehidupan mereka untuk sampai ke tanah perjanjian. Tetapi mereka hanya 2 yang dikatakan masuk ke tanah perjanjian, Yosua dan Kaleb. Yang lainnya itu binasa. Jadi kalau kita bulatkan 2 juta, berarti 1 banding 2 juta, 1 banding 1 juta yang masuk ke tanah perjanjian. Sungguh sangat skala yang sangat tinggi gitu, 1 banding 1 juta. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, nah mari kita belajar kenapa mereka tidak sampai masuk ke tanah perjanjian. Kita kembali ke 1 Korintus 10 ayat 7. Kita baca, saya bacakan. Dan supaya jangan kita menjadi penyembah-penyembah berhala, sama seperti beberapa orang dari antara mereka, seperti ada tertulis, duduklah bangsa itu untuk makan dan minum, kemudian bangkitlah mereka dan bersenang-senang. Bapak Ibu kekasih Tuhan, inilah yang menjadi pertama mereka itu tidak masuk ke tanah perjanjian. Ada berhala di tengah kehidupan mereka. Dalam dunia modern ini, tentu berhalanya tidak seperti pada zaman dari Musa. Ya, mereka membuat patung, mereka membuat sesuatu yang dukun mungkin ya, orang-orang pinter mungkin sekarang masih ada tapi sudah agak sedikit jarang gitu ya. Tetapi cenderungnya adalah patung. Kalau kita melihat di dalam Keluaran 34, kita ke Keluaran 34, bagaimana korelasinya ayat 7 ini dengan kehidupan mereka dalam berhala gitu. Di Keluaran 32 dikatakan mereka membuat anak lembu emas. Zaman mereka, zaman Firaun hidup di Mesir, itu adalah hal yang biasa. Jadi berhala seperti ini itu hal yang biasa. Dan ayat pertama, Keluaran 32, ketika bangsa itu melihat bahwa Musa berlama-lama turun dari gunung, mereka berkumpul mengerumuni Harun dan berkata kepadanya, mari buatlah untuk kami Allah, ini Allahnya huruf besar Bapak Ibu, yang akan berjalan di depan kami, sebab Musa orang yang telah memimpin kita keluar dari Mesir, kami tidak tahu apa yang terjadi padanya. Jadi ceritanya ini Musa ini naik ke Gunung Sinai selama 40 hari. Jadi mereka menunggu. Mereka
tidak yakin kalau Musa ini selamat. Mereka tidak tahu apa yang terjadi. Akhirnya mereka nego, mengerumuni, demo sama Harun sebagai asistennya Musa untuk membuat Allah yang memimpin mereka menggantikan Musa. Bapak Ibu kekasih Tuhan, inilah yang terjadi dalam kehidupan kita yang menjadi pelajaran kita. Seringkali kita tidak bisa menikmati janji Tuhan, tanah perjanjian itu karena ada berhala di dalam kehidupan kita. Banyak sekali berhala yang membuat kita itu meragukan akan sebenarnya Tuhan itu ada apa enggak, Tuhan itu menolong kita apa enggak gitu. Memang proses di padang gurun itu beda-beda setiap kehidupan kita. Tetapi kalau ada berhala seperti yang dituliskan 1 Korintus 10 ayat 7 ini, seperti Keluaran 32 ini, akan membuat kebinasaan di dalam kehidupan kita. Ya, apa yang menjadi berhala kita hari-hari ini? Berhala adalah sesuatu yang berharga yang menempati melebihi dari Tuhan di dalam kehidupan kita. Ada yang saya tuliskan di sini kekayaan, ya. Kalau Keluaran 32 emas. Mereka melepaskan emas daripada masing-masing, dilebur menjadi lembu emas. Anak lembu emas, mereka menyembah itu. Kelihatannya konyol gitu. Masa sih anak lembu emas disembah gitu? Kan sesuatu yang mati gitu. Tetapi dalam kehidupan kita hari-hari ini mungkin kita bisa berkata konyol mereka menyembah anak lembu emas. Mungkin ada di antara kita juga menyembah hal-hal yang yang membuat kita itu sedikit demi sedikit itu menjadi berhala di dalam kehidupan kita sehingga kita jauh dengan Tuhan. Adakah kekayaan? Adakah emas, adakah uang, kedudukan atau jabatan atau hobi, bahkan kepandaian kita yang membuat kita itu jauh dari Tuhan. Ada berhala, ada posisi di mana hati kita itu begitu terikat dengan uang, begitu terikat dengan sesuatu yang berharga di dalam kehidupan kita. Waktu itu anak lembu emas, tetapi hari-hari ini apa yang menjadi berhala dalam kehidupan kita? Itu yang akan membuat kita tidak bisa masuk ke tanah perjanjian. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tentu berbagai kecanggihan, berbagai hal yang terjadi dalam kehidupan kita hari-hari ini seolah-olah itu tidak berhala gitu. Seperti anak lembu emas ini. Ini yang harus menjadi perhatian kita. Ini yang ingin Rasul Paulus sampaikan kepada kita. Jangan sampai ada ilah lain di hadapan kita sebagai orang yang percaya kepadanya. Sangat susah kadang membedakan antara diberkati dengan kita itu menyembah atau mengilahkan berkat itu. Saya tidak anti dengan berkat. Setiap kita butuh berkat di dalam kehidupan ini. Tetapi inilah yang menjadi perhatian kita, yang ingin Rasul Paulus sampaikan ke dalam kehidupan kita. Teknologi, ya, kita bisa menjadi khawatir dengan teknologi. Kita bisa tidak fokus dalam ibadah, ya, ketika kita sosial media misalnya. Jadi saya ingin mengajak kita semua untuk mari fokus di dalam pengiringan kita akan Tuhan sehingga kita menikmati janji Tuhan, tanah perjanjian yang Allah berikan. Sosial media itu kalau saya lihat itu sudah sangat menghancurkan kehidupan orang yang percaya kepada Tuhan. Seolah-olah memang saat ibadah itu ya izin saya menyampaikan, seolah-olah sudah biasa gitu. Padahal ibadah itu ada sesuatu yang sangat kudus di hadapan Tuhan gitu. Jadi kalau saya sampai dengan istri itu sampai dikomplain gitu. Kalau saya ibadah itu pasti tidak bisa dihubungi. Karena saya memang tidak menyalahkan kita memakai handphone gitu ya dalam ibadah. Tidak apa-apa kalau saya.
Tapi jangan sampai itu menjadi mengganggu kita gitu. Tiba-tiba ting sosial media kita, apakah seperti itu yang Allah inginkan dalam kehidupan kita? Ini yang sangat sangat lembut, yang membuat hati kita itu tidak fokus sama Tuhan. Seolah-olah seperti anak lembu emas ini wajar aja gitu. Jadi saya beberapa ketika Bapak Gembala itu menyampaikan bahwa kita harus fokus dalam beribadah gitu. Setiap saya ibadah itu handphone saya pasti modenya mode plan. Jadi tidak ada orang bisa ngubungi, tidak ada paket data, jadi murni sebagai Alkitab baca gitu. Jadi saya tidak berani gitu dalam kehidupan saya itu tiba-tiba ada yang nelpon, tiba-tiba ada WA masuk, ada lain-lainnya notifikasi di handphone. Tapi ketika mode pesawat, mode plan itu, pasti handphone ini seperti kitab suci ini, hanya bisa dibaca aja gitu. Itu ketetapan hati yang saya lakukan di dalam beribadah. Itu contoh simpel Bapak Ibu yang dikasihi di dalam Tuhan. Saya tidak juga mengatakan handphone itu sesuatu yang salah atau tablet tab itu sesuatu yang salah dalam kita beribadah. Tetapi perenungan saya seperti itu. Jadi mari kita fokus mencari Tuhan, sehingga dalam setiap peribadatan kita itu fokus kita tidak hilang gitu. Kita benar-benar sungguh gitu. Sampai istri saya marah kadang. Kalau dia telepon WA itu kan mode pesawat itu kan, plan mode itu kan tidak bisa dikontak sama sekali. Tetapi mari kita jangan ada ilah di dalam kehidupan kita, sehingga kita meraih janji Tuhan di dalam kehidupan kita. Kita khususkan waktu beribadah kita sedemikian kusuk, sedemikian konsentrasi dengan baik, sehingga kita tidak mencobai Tuhan, ya. Jadi mari kita hati-hati dengan berhala dalam kehidupan kita hari ini, karena sangat banyak gitu ya. Contohnya sosial media tadi, handphone tadi. Kita kehilangan fokus ketika kita sudah kegerus ke sana gitu. Fokus kita kalau sudah ke sosial media atau ke handphone itu pasti konsentrasi kita hilang. Saya bahkan kalau rapat di kantor itu tidak berani saya buka handphone Bapak Ibu. Jadi saya mengajari yang ngomong sama saya itu harus saya tatap wajahnya dan tidak boleh mainan handphone gitu. Kecuali memang ada yang di-share di WA group begitu. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, inilah bahkan seorang Harun pun terseret di dalam anak lembu emas ini, ya. Dia diminta pertanggungjawaban oleh Musa ketika Musa itu turun ke hari yang ke-40. Harun pun ngeles Bapak Ibu. Ayat kita masih di Keluaran 32 ayat 22, jawab Harun, "Janganlah bangkit amarahmu tuanku Musa, jangan marah ya sama aku," kurang lebih gitu. "Tuhan sendiri mengetahui bangsa ini cenderung jahat." Ayat 24, lalu aku berkata kepada mereka, Harun berkata kepada bangsa ini, "Siapa yang mempunyai emas harus melepaskannya, mereka memberikannya kepadaku, lalu aku melemparkan ke dalam api dan keluar anak lembu emas." Jadi dikumpulkan semua emasnya, dicemplungkan, tiba-tiba versinya Harun ya, keluar anak lembu emas ini. Padahal realitanya itu Harun ini mengolahnya. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, bahkan penyembahan berhala itu bisa menyeret orang-orang yang ada di sekitar kita kalau kita tidak fokus, karena sangat lembut di dalam berhala itu menggeser kita dalam mengiring Tuhan. Itu yang pertama yang bisa saya bagikan dalam 1 Korintus, bagaimana Rasul Paulus mengingatkan jangan menjadi penyembah-penyembah berhala seperti yang mereka lakukan. Yang kedua, saya ingin menyampaikan di dalam ayat 10. 1 Korintus 10 ayat 10, "Janganlah bersungut-sungut seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari antara mereka, sehingga mereka dibinasakan oleh
malaikat maut. Ini yang hari-hari ini memang susah ya. Jadi berat sekali ya. Pak Piping juga menyampaikan dalam khotbah hari Minggu sore dan PBI itu memang sangat susah keadaannya. Tetapi jangan sampai kita bersungut-sungut. Ya, memang tidak gampang di padang gurun itu 40 tahun tidak ada minum. Ya, kadang Tuhan izinkan tidak ada minuman, tidak ada air. Saya kira sebagai manusia kita wajar bersungut-sungut Bapak Ibu. Ya, apalagi kita di mall aja ya. Kalau kita haus sedikit ya kita beli minum. Ya. Kita jalan-jalan aja haus sedikit beli minum. Ini di padang gurun dan 40 tahun. Wah, ngeri sekali. Tetapi Allah menyampaikan lewat Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus, janganlah bersungut-sungut seperti yang dilakukan oleh beberapa orang di antara mereka, sehingga dibinasakan oleh malaikat maut. Enggak masuk ke tanah perjanjian. Tidak menikmati janji Allah yang sudah Allah ikrarkan itu karena bersungut-sungut gitu. Jadi kadang bukan pekerjaan yang membuat orang itu mengeluh bersungut-sungut, tetapi banyak hal yang saya jumpa itu orang sudah bekerja masih bersungut-sungut gitu. Jadi tidak mensyukuri apa yang Tuhan berikan dalam kehidupannya. Bukan keluarga bahkan sering mengeluh gitu. Padahal banyak orang yang tidak punya keluarga gitu. Ya. Kesehatan, padahal banyak sekali orang yang lebih parah sakitnya daripada kita di rumah sakit. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Rasul Paulus mengingatkan kepada kita, jangan bersungut-sungut. Ya. Mengucap syukurlah sekecil apapun yang kita miliki. Keluarga kecil yang kita miliki mengucap syukurlah. Gereja yang Tuhan berikan dalam persekutuan kita mengucap syukurlah. Karena memang wajar kita bersungut-sungut kalau kita melihat sesuatu yang salah dalam kehidupan kita. Maksudnya melihat dengan cara yang salah. Tidak ada air, bayangkan Bapak Ibu, kita punya anak misalnya remaja atau masih kecil minta air, perasaan Bapak Ibu gimana? Pasti ya protes sama Musa gitu. Atau paling enggak minta baik-baik sama Musa, mungkin lebih elegannya begitu. Tetapi dengan jelas Rasul Paulus mengatakan kepada jemaat di Korintus, jangan bersungut-sungut sehingga binasa, tidak menikmati tanah perjanjian. Bersyukurlah kita memiliki pekerjaan, bersyukurlah sekecil apapun penghasilan yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Saya percaya selama kita merasakan penyertaan Tuhan, kita pasti bisa melalui dengan hati yang mengucap syukur. Banyak orang yang agak kasar sih ya, meludah di piring sendiri, agak jorok ya. Saya tulis di sini jangan meludah di piring sendiri. Kadang orang itu ya, aduh bosku tuh kayak ngono gitu. Gajiku tuh di bawah UMR gitu. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tidak ada ucapan syukur di dalam kehidupannya sehingga terputus koneksinya dengan Tuhan di dalam mengelola berkat yang kecil yang Tuhan percayakan saat itu. Jadi jangan sampai terjadi seperti itu dalam kehidupan kita. Jadi apapun yang Tuhan percayakan, jangan bersungut-sungut, lakukan dengan hati yang bersyukur kepada Tuhan. Teman kantor saya bilang gini, ini bahasa Inggrisnya, jago bahasa Inggris siapa ini? Little to me, salary no up. Jadi sedikit sama aku gitu. Gaji tidak naik. Gitu. Jadi bersungut-sungut Bapak Ibu. Jadi mengeluh, melakukan pekerjaan itu tidak seperti yang Rasul Paulus tekankan gitu ya. Jadi melakukan seperti untuk Tuhan gitu. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, mari kita perhatikan sikap hati kita ketika Tuhan izinkan kita di padang gurun. Jangan sampai kita bersungut-sungut. Kalau kita melihat perjalanan bangsa Israel ya, kita buka di dalam Ulangan 2 ayat 14. Sebenarnya perjalanan mereka itu tidak terlalu jauh. Ulangan 2 ayat 14. Saya bacakan. Ulangan 2 ayat 14. Kita berjalan mulai dari Kades Barnea, suatu daerah namanya Kades Barnea, sampai menyeberangi Wadi Seret selama
38 tahun sampai seluruh generasi prajurit itu habis binasa dari perkemahan, seperti yang Tuhan katakan dengan sumpah kepada mereka. Jadi dari Kades Barnea sampai ke Sungai Seret itu, Wadi Seret itu, saya coba cari itu, cuman 200, kurang lebih 200 km Bapak Ibu. Mereka melaluinya selama 38 tahun gitu. Wah, ngeri banget. Ya, di mall 2-3 jam aja kaki itu kadang udah capek Bapak Ibu. Ini 38 tahun di padang gurun, muter-muter ya, tidak ada ujungnya. Akhirnya mereka hanya 2 yang selamat, seperti saya katakan di awal, hanya Yosua dan Kaleb yang masuk tanah perjanjian. Inilah bahayanya kalau kita tidak mensyukuri apapun yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Kita akan muter-muter di dalam masalah yang sama, kita akan muter-muter di dalam masalah sakit hati misalnya, kita kecewa, kita iri sama orang lain, kita tidak fokus lagi sama Tuhan sehingga kita muter-muter dan habis 38 tahun. Bapak Ibu kekasih Tuhan, sebenarnya kalau 200 km itu saya coba bagi itu 10 hari itu berarti 20 km per hari. Harusnya bisa kita lalui. Ya. Walaupun mungkin kita sepuh gitu ya. 20 km mungkin ditandu atau pakai gerobak zaman dulu ya. Bisalah 20 km itu mungkin sini bandara mungkin ya. Harusnya 20 hari, 10 hari selesai. Ini 38 tahun. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, mari kita sungguh-sungguh memperhatikan bagaimana bahayanya kita bersungut-sungut ketika Tuhan mengizinkan sesuatu di dalam kehidupan kita. Saya akhiri di dalam, kita kembali 1 Korintus 10 ayat 12. Sebab itu siapa yang menyangka bahwa ia teguh berdiri, hati-hatilah supaya ia jangan jatuh. Jadi ketika kita juga sudah melalui padang gurun, kita masuk ke tanah perjanjian atau apapun janji Allah yang Tuhan berikan dalam hidup Bapak Ibu semuanya, hati-hatilah kalau jangan sampai kita jatuh. Ini yang Tuhan inginkan. Siaga 1, saya tulis siaga 1 Bapak Ibu. Jadi contohnya Bapak Pendeta Stefanus pernah membahas tentang Kaleb. Kaleb itu sudah masuk tanah perjanjian, Yosua 14 ayat 10. Bagaimana mereka Kaleb ini datang kepada Yosua. Jadi sekarang sesungguhnya Tuhan Allah telah memelihara hidupku, kata Kaleb kepada Yosua, 45 tahun lamanya. Pada waktu itu usiaku 85. Pada waktu ini usiaku 85 tahun, maka sekarang berikanlah kepadaku pegunungan itu yang dijanjikan Tuhan pada waktu itu. Pada waktu Musa ngomong kepada Kaleb. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, setelah kita tidak ada berhala, kita pastikan hati kita tidak ada berhala dalam kehidupan kita tidak bersungut-sungut, yang berikutnya kita harus siap siaga, ya, teguh berdiri, hati-hati, ya, jangan sampai kita jatuh. Caranya gimana? Ya, seperti Kaleb ini, tetap berperang, jangan tinggal dalam zona nyaman, dalam zona berkat yang Allah berikan dalam kehidupan kita. Apapun berkat itu, jangan sampai membuat kita itu hilang fokus sama Tuhan. Apapun janji yang Allah berikan, zona nyaman apapun, kita harus keluar dari itu. Kita harus terus berperang seperti Kaleb, di mana dia meminta Hebron setelah 45 tahun. Bapak Ibu, kehausan akan Tuhan ini yang bahaya juga di dalam kehidupan kita ketika orang itu sudah sampai di tanah perjanjian. Ada suatu janji yang sudah dipenuhi, ada suatu kelimpahan, mungkin ada berkat yang Tuhan berikan, kehausan akan Tuhan itu bisa hilang dalam kehidupan kita. Jadi kita belajar hari ini dalam kehidupan bangsa Israel bagaimana mereka di padang gurun, bagaimana setelah mereka masuk
menikmati tanah perjanjian itu. Jadi mari kita berhati-hati sehingga kita tetap teguh berdiri. Kesimpulannya, jangan fokus akan kegagalan atau janji Tuhan atau berkat susu madu, sekalipun itu adalah yang Tuhan janjikan dalam kehidupan kita. Fokuslah kepada tuntunan Tuhan, penyertaan Tuhan, perkenanan Tuhan dalam kehidupan kita. Itulah yang harus menjadi pegangan kita. Sehingga perkenanan Tuhan yang kita temui di dalam kehidupan kita. Bukan susahnya, bukan padang gurunnya, bukan kelimpahannya, tetapi Tuhannya yang penting di dalam kehidupan kita. Sehingga Tuhan menemui kita berkenan di hadapannya. Amin. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan buat malam ini. Meteraikan firman-Mu di dalam hati kami sehingga menjadi pegangan, pedoman kami di dalam kami mengiring Engkau Tuhan. Mampukan kami setiap kami yang manusia yang lemah, yang tidak berdaya, kiranya dengan kekuatan Roh Kudus-Mu, Engkau menjumpai kami berkenan di hadapan-Mu. Bersyukur kami bisa belajar dari kehidupan bangsa Israel. Kiranya di dalam anugerah-Mu kami terus menggenapi, Engkau menemui kami berkenan di hadapan-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Mari kita bangkit berdiri, kita naikkan mataku tertuju kepadamu. Mataku tertuju kepadamu. Mataku tertuju padamu. Segenap hidupku serahkan padamu. Bimbing aku Tuhan, bimbing aku masuk rencana-Mu ya Tuhan, masuk rencana-Mu untuk membesarkan kerajaan, membesarkan kerajaan-Mu. Ku mau mengikuti, ku mau mengikuti kehendak-Mu ya Bapa. Ku mau selalu hati. Sekali lagi kita nyanyikan, mataku tertuju kepadamu ya Tuhan. Mataku tertuju padamu. Segenap hidupku ku serahkan padamu.
silakan duduk. Ibadah saya serahkan kepada Bapak Pendeta Stefanus. Baik, Bapak Ibu Saudara, kita sudah diberkati dari kebenaran firman Tuhan, dan sebelum kita bersama-sama masuk dalam doa, kita akan memberikan yang terbaik untuk pelayanan pekerjaan Tuhan. Monggo Bu Ika, silakan. Ya, terima kasih Bu Ika yang sudah melayani, dan Bapak Ibu, mari kita siapkan hati kita untuk kita masuk dalam doa. Nanti yang pertama, Bapak Gideon Yatman akan berdoa untuk pokok doa pertama. Kita mengucap syukur untuk gereja dengan segala kegiatan, dalam segala pergumulannya. Tentunya kita minta kekuatan Tuhan, campur tangan Tuhan untuk gereja kita. Kita doakan untuk para pemimpin, juga kita doakan anggaran, kehadiran, hari ulang tahun gereja. Kemudian kita doakan yayasan yang membawa IKB dan TK Bintang Kasih, juga berdoa untuk Pucang Gading. Itu nanti Pak Gideon Yatman. Yang kedua, Bapak Diakon Gatot akan berdoa untuk setiap saudara-saudara kita yang sakit, yang lemah iman, yang undur kita doakan, orang-orang baru juga, setiap orang-orang yang kita rindukan bertobat, percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Nanti Bapak Ibu Saudara diberi kesempatan secara khusus untuk berdoa secara pribadi, dan setelah doa pribadi nanti Bapak Gembala akan mengakhiri dengan doa penutup dan doa berkat. Mari Bapak Ibu Saudara di tempat masing-masing kita mau datang di hadapan hadirat Tuhan. Kita mau fokus kepada Tuhan Yesus Kristus, dan kita juga mau datang kepadanya dengan iman, dengan penuh kesungguhan, karena kita percaya Dialah satu-satunya sumber pertolongan dalam kehidupan kita bersama-sama. Malam hari ini kita mau bersatu hati, kita mau sepakat Bapak Ibu Saudara mendukung dalam doa bagi hamba-hambanya yang pada malam hari ini akan memimpin kita di dalam doa. Kita mengaminkan, kita dengan sehati bersama-sama berdoa di hadapan hadirat Tuhan Yesus. Karena kita percaya ketika kita sehati, kita berdoa dengan iman, berdoa dengan sungguh-sungguh, maka setiap doa kita boleh didengar dan dijawab oleh Tuhan Yesus Kristus. Kemurahan-Mu lebih daripada hidup, bawa lidahku memuji Engkau. Mari kita pujikan pujian ini sebelum kita masuk dalam doa. Haleluya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Syukur, haleluya. Terima kasih Tuhan. Kemurahan-Mu lebih daripada hidup,
kemurahan-Mu lebih dari hidup. Amin Tuhan. Kemurahan-Mu lebih daripada hidup, lebih dari hidup. Bawa lidahku memuji Engkau, bawa lidahku memuji Engkau. Kemurahan-Mu lebih dari hidup. Sekali lagi katakan dengan sungguh-sungguh, kemurahan-Mu, kemurahan-Mu lebih dari hidup. Kemurahan-Mu, kemurahan-Mu lebih dari hidup. Bawa lidahku memuji Engkau.